Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Senang sekali Anda bisa bergabung hari ini bersama kami dalam program Dialog Khusus, sebuah program yang kami persembahkan untuk Anda, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangatlah menarik. Masih ingatkah Anda dengan peristiwa pengoboman pada 13 Mei 2018 yang lalu yang terjadi di GKI Jalan Diponegoro, Surabaya? Kini hampir 3 tahun sudah peristiwa tersebut berlangsung. Namun rasa trauma mendalam, kesedihan yang dirasakan oleh para korban, belum lagi oleh masyarakat Indonesia yang menyaksikan hal tersebut, sungguhlah masih terasa hingga saat ini dan bisa jadi kedepannya nanti. Dan ini membuat kita semakin sadar akan arti bahaya radikalisme. Untuk itulah beragam langkah harus terus kita lakukan agar bebas radikalisme bisa terjadi di Surabaya, di Jawa Timur, dan Indonesia. Nah, salah satu lingkungan yang bisa terpapar radikalisme adalah lingkungan kampus. Lantas seperti apakah kita bisa memberikan edukasi agar bebas radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus serta di lingkungan kita yang lainnya? Untuk itulah malam hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut dan telah hadir narasumber yang luar biasa di samping sebelah kanan saya. Ini ada Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, serta tim Pokja Karakter dan Ideologi Bangsa Forum Rektor Indonesia. Selamat malam Pak Bambang Sigit, apa kabar? Selamat malam Mbak Emil. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Ya, sama-sama. Ya. Dan selain Pak Bambang Sigit juga telah hadir ada Bapak Ahmad Basri MSI, beliau merupakan Sekretaris Pusat Pembinaan Ideologi UNESA. Selamat malam Pak Basri. Selamat malam Mbak Emil. Dan di ujung sana yang berbatik merah ada Bapak Dr. Imam Marsudi MKes, Kepala Pusat Ideologi UNESA. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah berkenan hadir. Dan yang paling ujung sendiri ini adalah orang yang sangat istimewa pemirsa, karena pada peristiwa 13 Mei 2018 yang lalu beliau menjadi orang yang dengan penuh, saya tidak bisa mengatakan apa ya begitu ya, tapi dengan penuh keberanian beliau telah berhasil menggagalkan para teroris pengebom ini untuk masuk ke gereja begitu ya. Ada Bapak Yesaya Bayang, beliau merupakan Satpam GKI Diponegoro, Surabaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Emil. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Sekarang kalau boleh tahu kondisinya seperti apa Pak? Karena kalau tidak salah pada saat itu di antara orang-orang yang ada di sana, Bapak adalah salah satu korban luka yang cukup parah begitu kan? Ya benar. Iya. Kondisi luka sekarang, puji Tuhan lukanya sudah sembuh semua. Tangan masih dalam perawatan. Sampai sekarang masih dalam perawatan? Sampai sekarang, nanti terakhir kontrol bulan November 2021 untuk melihat kondisi tulangnya. Kalau sudah utuh, sudah tersambung benar, akan dilepas pennya. Karena sebenarnya setelah 1 tahun saya operasi ulang. Nah, saya operasi ulang pasca 1 tahun kemarin, 2020 kemarin, saya kontrol ternyata tulang belum nyambung. Tunggu 1 tahun lagi bulan November besok. Saat ini kondisinya Bapak sudah beraktivitas kembali, bekerja kembali seperti dulu atau bagaimana ya, Pak? Ya puji Tuhan saya sudah bekerja kembali, tapi karena kondisinya mulai pergerakan saya pun sudah terbatas karena kaki ini, mohon maaf, daging yang di paha ini kan ketembus sama pecahan itu, kepingan logam dua masuk ke sini sehingga sekarang sembuh, di atasnya lutut ini jadi mengecil dan membatasi pergerakan saya. Jadi kalau saya masuk pagi atau sore banyak kegiatan saya nggak bisa bergerak cepat. Terus tangan juga gitu. Akhirnya saya mengajukan untuk meminta keringanan untuk hanya masuk malam. Jadi saya masuknya jam 11, pulang jam 7. Oke. Puji Tuhan saya masih kerja sampai sekarang. Masih di GKI Diponegoro? Masih di GKI Diponegoro. Tidak ada rasa trauma begitu barangkali? Kalau trauma sih pasti ada Mbak. Kalau trauma itu kalau kita mengalami sesuatu langsung mengalami langsung. Saya rasa trauma itu nggak akan hilang. Oke. Walaupun kita berusaha melupakan, tapi akan ada ingatan terus, Mbak. Kalau dari pemerintah ada semacam kayak konsultasi secara psikologis begitu agar mengembalikan rasa traumatik itu menjadi lebih baik lagi begitu Pak? Ya puji Tuhan sekarang udah lebih baik. Kalau awal-awal hampir 1 tahun itu memang susah
susah ya. Tapi karena saya mengikuti trauma healingnya berulang kali, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah yang selalu mensupport saya untuk saya melupakan itu. Nah, tapi ya jujur karena ini saya mengalami langsung, jadi untuk menghilangkan 100% saya rasa tidak bisa. Jadi tetap ada saat-saat tertentu timbul itu, tapi bukan berarti jadi ketakutan buat saya, enggak. Apa yang dirasakan Pak Yesaya juga dirasakan oleh orang-orang yang lainnya, korban bom akibat teroris yang lainnya begitu ya. Dan tentu ini menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi kita semua bangsa Indonesia agar bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis agar terorisme tidak lagi ada di muka bumi ini begitu. Tapi saya ke Pak Bambang dulu. UNESA ini kan merupakan koordinator Pokja karakter dan ideologi begitu ya. Ini lantas peranannya seperti apa? Sejauh apa UNESA ini berkontribusi terhadap upaya agar masyarakat, mahasiswa dan lingkungan sekitar kita itu bisa anti radikalisme, Pak? Baik, terima kasih Pak Emil. Jadi terkait dengan peran dari UNESA selaku Pokja, kebetulan Pak Rektor sebagai Ketua Pokja di Karakter dan Ideologi Bangsa di Forum Rektor Indonesia. Pada prinsipnya begini sebenarnya, perguruan tinggi itu kan sebagai wadah perkembangan peradaban. Sehingga kalau bicara tentang konteks perguruan tinggi, di situ kan berisi semua insan akademis. Nah, terkait dengan bagaimana upaya perguruan tinggi atau peran perguruan tinggi dalam upaya menangkal radikalisme, sebenarnya kalau kita bicara radikalisme itu kan berawal dari intoleransi, kemudian radikalisme yang berujung kepada terorisme. Nah, ketika bicara pada konteks yang awal dulu, yaitu bagaimana tentang intoleransi, maka perguruan tinggi ini diharapkan mampu memberikan contoh atau teladan pada praktek-praktek demokrasi yang baik, praktek-praktek toleransi, praktek-praktek keberagaman. Nah, dalam Forum Rektor Indonesia, khusus di Pokja yang terkait dengan karakter dan ideologi, maka perguruan tinggi ini dilibatkan dalam upaya untuk ikut bersama-sama menguatkan yang pertama sebenarnya konsep tentang gerakan nasional revolusi mental, Mbak Emil. Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia melayani, kemudian Indonesia bersatu, dan juga ada satu bidang lagi. Nah, khusus di Indonesia bersatu itu yang diharapkan adalah bagaimana sebenarnya peran perguruan tinggi untuk mengoptimalkan generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme, bela negara, dan seterusnya. Itu yang diharapkan dari peran perguruan tinggi. Oke, kalau selama ini apakah memang perguruan tinggi sudah menjalankan peran tersebut dengan maksimal atau ada hal-hal yang harusnya perlu ditingkatkan lagi nih, Pak? Kalau maksimal tentu pasti masih belum sepenuhnya ya, karena permasalahan radikalisme itu kan tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya perguruan tinggi tapi juga masyarakat. Sehingga perlu sebenarnya pada konteks pendekatan bagaimana sebenarnya program-program yang sifatnya sesuai dengan kondisi kekinian. Anak muda ini kan nggak bisa didekati dengan doktrin misalnya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Imam. Ideologi didoktrinkan pada generasi muda kan sudah tidak tepat lagi. Tapi bagaimana kita merancang satu model yang bisa membuat anak-anak itu sadar tanpa harus dipaksa. Nah, ini yang mungkin harus kita gelorakan terus, kita sampaikan kepada teman-teman di perguruan tinggi agar bersatu padu menyatukan langkah bersama menanggulangi atau menangkal paham-paham radikalisme ini. Ya, menemukan kesadaran itu tampaknya seperti hal yang sederhana, tapi bukan hal yang mudah. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin juga tidak kita lakukan. Bisa kita lakukan, niscaya bisa kita lakukan dengan beragam upaya yang dilakukan, termasuk model-model edukasi yang dilakukan oleh UNESA. Dan satu lagi, tentu kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri orang yang sudah mulai terpapar radikalisme, terorisme, kemudian adakah yang bisa kita cermati dari lingkungan sekitar kita, anak-anak kita misalnya, keluarga kita misalnya, yang tampaknya sudah ada ciri-ciri yang mengarah ke sana. Nah, tunggu kami sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus sesaat lagi.
Ya, radikalisme atau bebas radikalisme dan bebas terorisme ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kita memberikan tanggung jawab itu hanya pada pihak-pihak tertentu, pihak kepolisian saja misalnya, atau pihak yang lainnya saja misalnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, perhatian kita terhadap lingkungan sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, anak, keluarga, dan orang-orang terdekat kita, itu menjadi sangatlah penting agar kita bisa mendeteksi secara dini apakah yang bersangkutan mulai terpapar paham radikalisme, terorisme. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Ini Pak Basri yang akan menjelaskan. Kalau misalnya nih ada orang di sekitar kita, biasanya sih kalau teroris atau orang yang terpapar radikalisme itu ada ciri-ciri khusus nggak sih? Ya, terima kasih Mbak Emil. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa di kalangan muda kita hari-hari ini itu kalau kita melihat dari datanya dari BNPT, kemudian data dari misalkan Alfara gitu ya. Kalau kita gabungkan di antara dua sumber data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar, jadi kalau dari rentangan usia yang 20 tahun ke bawah, kemudian 20 sampai 30, kemudian 30 sampai ke atas, 30 yang ke bawah ini persentasenya itu mayoritas mendominasi, ya? Iya, lebih banyak. Jadi datanya demikian, itu yang kalau saya mengutip dari laporan BNPT maupun laporan Alfara ya, demikian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa mengedukasi kepada generasi muda, kepada mungkin anak-anak kita sendiri, terutama yang ada dalam keluarga itu adalah benteng yang paling utama dibandingkan dengan orang-orang di luar kita, dengan instansi atau dengan teman-teman di BNPT atau bahkan di BPIP ya. Ada salah satu atau beberapa ciri. Yang pertama biasanya anak-anak ini suka menyendiri gitu ya, kemudian tidak mau menyampaikan secara terbuka kepada orang lain. Makanya dalam bahasa guyonan kita itu kan alangkah lebih baik daripada kita suntuk, lebih baik kita ngopi gitu ya. Nah, cocok ini kalau kita malam hari ini, setelah ini mungkin sambil ngopi agar kita tidak tidak terpapar oleh ide-ide ke arah radikalisme dan mengarah ke terorisme. Jadi kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sigit Widodo tadi, bahwa tahapannya itu mulai dari mereka itu intoleran, tidak menghargai. Nah, biasanya di tahapan tidak menghargai ini, anak-anak kita, mulai dari anak SD sampai anak di level perguruan tinggi ya, terutama ya, itu mereka mulai merasa bahwa paham mereka sendiri itu paling benar. Jadi orang lain salah, apapun dasarnya. Kalau misalkan dari sudut pandang agama, apapun dalilnya, entah itu dalil nakli maupun dalil aklinya, yang penting adalah dalil yang dipegang itu adalah benar. Itu dari tahapan yang intoleran tadi, tidak bisa menghargai bahwa Indonesia itu adalah sebuah beragam, negara gitu ya? yang besar. Pancasila, ada kebinekaan di sana, sehingga mereka tidak bisa memahami bahwa sebenarnya kita secara dari dulu, dari nenek moyang kita itu adalah memang diciptakan berbeda-beda. Itu di tahap yang level pertama. Nah, oleh karena itu kami memandang dari sudut pandang teman-teman di Pusat Pembinaan Ideologi UNESA ini, bahwa edukasi, apalagi kami sebagai LPTK, pencetak para guru ya, mayoritas di prodi-prodi kami kan banyak prodi-prodi pendidikan, itu menjadi kewajiban paling luar biasa ini bagi kami. Artinya apa? Ketika edukasi untuk mencegah tahapan yang pertama dulu nih ya, jangan sampai ke tahapannya radikal, sebelum radikal ini, intoleran tadi. Jika kita bisa mengedukasi generasi muda kita, dampaknya adalah para lulusan kami nanti di UNESA itu bisa menjadi motor penggerak di masing-masing level pendidikan atau satuan pendidikan. Entah itu di pendidikan usia dini, TK, kemudian SD, dan sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Itu dampaknya nanti luar biasa. Ini yang menjadi mimpi besar kami, bahwa edukasi itu lebih penting ketimbang sekedar melawan terorisme itu dari sisi memburu pelaku dan seterusnya. Jadi ini tindakan preventifnya lebih diutamakan sebagai bentuk bagian dari termasuk kontra radikalismenya tadi. Ya. Terus ciri yang lain ketika seseorang kayaknya tampaknya dicurigai arahnya ke radikalisme, apalagi nih selain intoleransi, kemudian apalagi? Ya. Ciri yang kedua biasanya kalau zaman sekarang, ini kan zamannya sudah berbeda, tidak seperti sekian tahun yang lalu. Peran media sungguh luar biasa. Banyak di kalangan anak muda kita itu mereka belajarnya itu justru dari media sosial, dari YouTube dan dari media-media yang lain. Jadi mereka seringkali menjadi tertutup dengan belajar tersendiri, misalkan di kamar itu, bahkan kan orang tua tidak akan sadar
bahwa anaknya itu ikut terpapar tindakan-tindakan atau paham intoleran dan sampai ke radikalisme dan terorisme. Jadi mereka tertutup, kemudian mereka belajar dengan sendirinya, seakan-akan mereka itu anak baik-baik di rumah. Ya, atau sedang sekolah online misalnya seperti itu, karena dari pagi sampai siang atau sore lihat gadget terus, padahal ternyata bukan sekolah online tapi yang lainnya begitu ya. Bisa ke arah intoleransi dan radikalisme tadi. Demikian. Oke, terus terhadap hal-hal yang semacam ini kan kita nggak bisa dari perguruan tinggi pun juga nggak bisa melihat satu persatu, ngawasin satu persatu begitu ya. Akhirnya memang harus ada bentuk-bentuk edukasi yang memang harus diciptakan sedemikian rupa oleh UNESA sebagai sebuah perguruan tinggi negeri begitu ya. Lantas Pak Imam, kira-kira model edukasi yang seperti apa yang diterapkan di UNESA ini Pak? Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan kami di ideologi UNESA itu pakai salam 5 jari Mbak. Apa Jadi, itu Pak? Salam 5 jari. 1. UNESA bebas radikalisme. 2. UNESA bebas narkoba. 3. UNESA bebas dari korupsi. 4. UNESA berideologi Pancasila. 5. UNESA berprestasi. Wah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan ini biar. Boleh dong. Jadi seperti yang disampaikan Mbak dan nyambung dari Pak Bambang dan Pak Basri, termasuk info dari Pak Jus ya. Pak Isa ya. Wah, hari ini luar biasa. Kami selain tataran paparan info, teori, fakta, dan sekarang pengalaman yang diceritakan. Dan insya Allah ketika saya dapat tugas dari Pak Rektor sebagai Ketua Pusat Pembinaan Ideologi UNESA, apa yang disampaikan tadi model salah satu yang paling sederhana, kami selalu mengajak mahasiswa baru awal, karena dia masuk, kita akan kenalkan dengan bahwa intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme itu fakta ada, bukan mimpi. Maka ketika masuk di kampus UNESA, saya bilang kepada semua siswa akademika, baik dosen, karyawan atau tendik atau mahasiswa, bahwa 3 hal ini ada. Maka ketika masuk dan insya Allah setelah jadi alumni, tolong bawa 5 salam itu ke masyarakat dan di kampus harus membumi. Maka model-model salah satunya contoh nanti ada namanya mahasiswa duta bebas radikalisme. Dengan harapan maskot-maskot itu selalu ada di UNESA dan itu selalu menjadi pengingat-pengingat pada mahasiswa semuanya bahwa ayo jangan dekat-dekat radikalisme. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Sudah ada dampaknya. Sudah ada fakta, contoh, korban istilahnya. Bahwa ini loh kalau main. Maka kami berharap keluarga besar UNESA dan insya Allah perguruan tinggi yang lain sama bahwa tidak mendekat ke sana. Upaya apa? Dari sisi pencegahan, pertama dari PKKMB mahasiswa baru kita kenalkan itu, sosialisasi, edukasinya setiap hari bahkan. Yang mereka ingin ke masalah agama, ya kita salurkan ke masalah pendidikan agama, non-Islam, Islam dan sebagainya. Yang butuh Al-Quran kita salurkan membaca Al-Quran, yang butuh ilmu kitab lagi kita salurkan. Jadi model kayak pondok pesantren tetapi kita bermitra. Itu model untuk edukasi, termasuk model pencegahannya. Dan alhamdulillah insya Allah UNESA sementara ini dan insya Allah terus tidak ada. Amin. Tapi kalau memang sampai ada dan ada 1, 2, 3 misalkan ikut, kami ada model lagi bagaimana kalau mereka sudah terpapar. Maka kita tarik dan kita sadarkan dan kita selalu menggunakan 4 istilah. Saya bilang model UNESA, saya bilang P1, P2, P3, P4. P1 itu kita ingatkan, kita ajak dialog. Pak Sekretaris, Pak Basri ini yang muda, sering saya bilang, sampai masuk-masuk ke anak-anak BEM, dengan anak BEM kita bergandeng. Pak Bambang ini kebetulan di kemahasiswaan, kita gandeng-gandeng karena salah satu pemicu mereka masuk ke intoleransi dan radikal dan seterusnya itu gara-gara kadang-kadang salah paham saja. Pemahaman yang kurang, nah itu edukasi kita masuk. Pemahaman yang kurang tepat akhirnya membuat mereka mengarah ke hal yang tidak benar. Nah di gitu UNESA ada tim penguat namanya Mbak. Kami tidak ngomong kaderisasi, tim penguat untuk ideologi Pancasila ini termasuk bebas radikal. Kita ada tim-tim dari unsur mahasiswa, dosen, dan tendik. Artinya ketika tidak secara sengaja kadang-kadang karena perkembangan itu kadang-kadang kan di warung kopi, bahkan di medsos ya, tapi kadang-kadang dialog bahkan sudah muncul data mereka itu berpengaruh kadang-kadang sebelum kuliah pada waktu offline itu ya.
Ketika mau selah dari dosen keluar, sebelum dosen yang lain kelas masuk, mata kuliah lain masuk, mereka masuk. Ya. 1-2 menit dia sudah punya kesempatan. Nah, di situ kita mencoba mengikis dengan penguatan informasi, penguatan pemahaman bahwa dampaknya begini, dampak dari intoleransi itu apa. Dan UNESA adalah kampus beragam. Mahasiswa UNESA itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang ada di UNESA tidak boleh bilang suku, tidak boleh agama, semua sama. Ya. Karena itu kami yang ditugasi menjaga itu supaya tidak muncul intoleransi. Iya, tapi gimana untuk UNESA sendiri mendeteksi adanya mahasiswa atau mahasiswinya yang mungkin mulai terpapar radikalisme? Terlebih sekarang ini kan semua dilakukan secara online begitu ya, Iya. masih belum ada kuliah tatap muka, Iya. sehingga pertemuan secara langsung dengan para mahasiswa juga terbatas begitu ya. Iya. Ini upaya seperti apa yang dilakukan untuk bisa mendeteksi? Nanti dijawab nanti Pak, kita harus break sejenak, kami Siap. kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa berdasarkan hasil penelitian BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa ternyata perguruan tinggi menjadi tempat sasaran penyebaran terorisme. Tentu ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sangatlah serius, karena ternyata sebuah perguruan tinggi yang kita harapkan bisa mencetak mereka yang nantinya akan bisa merubah masa depan bangsa menjadi bangsa yang bermartabat, tentu tidak ada harapan dan keinginan sedikit pun agar itu menjadi pencetak adanya terorisme baru begitu di masa depan nanti. Nah, terkait dengan tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Imam, ada beberapa model yang sudah dilakukan oleh UNESA. Ya. Tapi bagaimana untuk bisa mendeteksi nih mahasiswa-mahasiswinya ini terbebas dari radikalisme dan terorisme, sementara sekarang kan kegiatan belajar mengajar Ya. banyak dilakukan secara online selama pandemi berlangsung, Pak. Betul. Makasih Mbak. Jadi saya belum mengenalkan, jadi di antara P1 itu pencegahan dan sebagainya itu kami di UNESA mengeluarkan semacam buku gitu ya untuk dibaca-baca dan bisa dipahami oleh mahasiswa semua keluarga besar UNESA, dan tidak menutup kemungkinan warga kampus lain. Satu. Yang kedua, memang Pak, dengan era daring mereka berhubungan dengan siapapun bebas. Karena itu kami bekerja sama dan dengan tim yang saya katakan tim penguat tadi, senantiasa mereka semacam selalu berdialog dengan mereka, termasuk dengan PJMK atau istilahnya per 10/10. Kalau saya sering mengatakan per 5/5. Kenapa per 5? Karena saya selalu ingatkan sila Pancasila itu 5. Nah, kita ada kumpulan-kumpulan, jadi tim penguat itu akan masuk pada semua unit, semua mahasiswa, semua kelompok. Dan mereka tidak ada yang tahu, yang tim penguat. Tapi kalau yang duta itu mereka wajib tahu untuk mengingat, UNESA itu langkah-langkah yang kami lakukan. Nah, kalau Pak ini kami bisa tahu sebenarnya, kami juga mengembangkan namanya instrumen penelitian untuk prediksi atau deteksi terpapar tidak. Jadi melalui seperti aplikasi rutin mereka nanti akan ngisi-ngisi gitu. Di situ akan ada skor-skor, akan ketahuan bahwa ketika skor ini sudah mulai ya ngincip-ngincip intoleransi, maka akan ada edukasi tertentu pada mereka. Tidak selalu kami mahasiswa dosen, tidak selalu dosen, tendik, tetapi ada kala tim yang turun. Karena sering saya katakan kadangkala dengan grupnya, dengan teman seangkatan, mereka lebih care. Kadang kakak kelasnya di tim yang kami bentuk itu unsurnya ada mahasiswa yang lama, ada yang mahasiswa baru. Artinya semester 3, semester 2 gitu. Sehingga ketika problem ini datangnya atau infonya dari kalangan mahasiswa muda, ya yang muda-muda ini kadang kita turunkan. Sekedar share, karena kami selalu diingatkan perguruan tinggi tidak melakukan anti radikalisme, tapi kita sesungguhnya deradikalisme. Jadi ketika mereka info A, yang benar itu B, kita wajib menyampaikan ini infonya. Jadi mereka propaganda apa, ya sudah kita berikan selalu B. Kita tidak pernah kontra radikalisme, tetapi kita deradikalisme aja. Jadi kalau ada info buruk, jangan ditentang, tapi kita berikan aja info-info yang benar gitu. Sehingga supaya mereka bisa mencerna, tak terasa sebenarnya sudah kita bawa. Berarti lebih pada pendekatannya begitu ya? Karena kalau misalnya sudah menolak, kemudian kita menolaknya secara frontal, justru penolakannya lebih tambah besar ramai lagi. dan tambah ya. Iya. Itu model UNESA yang kita kembangkan dan selalu tiap tahun kita evaluasi, kita riset lagi. Mudah-mudahan ya perbaikan dan itu akan menjadi sumbangsih kalau itu memang jadi bagus, menjadi model bagaimana kita mencegah perkembangan atau pertumbuhan dari sisi intoleransi bahkan terorisme.
Dengan harapan itu kami contoh salah satu yang sudah berhasil ketika pemahaman agama yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim, ternyata mereka tuh sebenarnya ingin belajar kitab misalnya, baik ini Nasrani maupun Islam ya, hadis. Karena mereka itu tidak ada saluran, nah akhirnya muncul belajar ke Pak Sosial X media. yang salah sesungguhnya. Akhirnya sana dibelok-belokkan. Nah karena belok-belok tahu dia akhirnya untungnya ya, alhamdulillah penyadarannya cepat karena ketahuan pada teman-teman tim, Pak itu VI ku modelnya segini Pak. Loh iya lah, ya saya celuk terus kan jaluk mau pesili. Oh. Jadi ada kemungkinan sebenarnya ada niat baik untuk bisa belajar sesuatu, tapi sumbernya dan wadah yang mengarahkannya itu yang tidak tepat sehingga Ya, akhirnya hasil timbullah data yang radikalisme dan dikumpulkan terorisme anak-anak tadi. itu salah paham itu 80%. Salah paham gara-gara ya salah, misalkan harusnya saya belajar nyoder itu ke ahlinya nyoder, tapi kadang-kadang aku saya bisa nyoder salah. Gitu. Nah ini yang parah kalau salah dibiarkan ya nanti dia jadi tukang semprot gitu. Nah, kalau peran Forum Rektor sendiri sejauh ini seperti apa, Pak? Kan begitu banyak perguruan tinggi di Indonesia nih, bagaimana untuk bisa menyamakan visi misi agar ini benar-benar edukasi yang diberikan kepada para mahasiswa dan lingkungan sekitar terhadap bebas radikalisme dan terorisme ini bisa benar-benar berhasil begitu? Ya, kalau secara utuh sih memang peran dari FRI itu sangat luas ya. Tapi khusus yang di Pokja Karakter dan Idola Bangsa itu sebenarnya sama ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana kita menginsertkan sebenarnya program-program terkait dengan tadi wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara ke dalam program-program yang ada di dalam mata kuliah sebenarnya. Karena begini Mbak Emil, sekarang kalau mengajarkan misalnya mata kuliah Pancasila, itu kan tidak hanya sekedar kita memberikan teori yang diajarkan pada generasi Z. Mereka tentu akan bosan. SD sudah belajar, SMP sudah belajar, SMA sudah belajar, di perguruan tinggi masih diberikan lagi. Nah, sehingga yang harus kemudian dikedepankan adalah bagaimana model yang tepat yang akan digunakan oleh para generasi Z ini ketika mereka belajar di perguruan tinggi. Sebagai contoh misalnya, apakah mengajarkan mata kuliah pendidikan Pancasila itu cukup hanya dengan pemberian bekal teori atau doktrin? Mungkin sudah tidak. Tapi bagaimana dengan sosial eksperimen misalnya? Praktek-praktek nilai esensi Pancasila di dalam kehidupan nyatanya. Mereka kemudian berkelompok, kemudian sifatnya heterogen, terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, agama, kemudian mereka berpraktek baik misalnya. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita kedepankan. Kemudian yang kedua, kebetulan kemarin kami ada rakor juga dengan Kementerian Kemenko PMK di Jakarta terkait bagaimana sebenarnya program KKN itu juga menjadi sarana untuk memasukkan nilai-nilai esensi tadi. Kita namakan nilai instrumen. Ada etos kerja, ada gotong royong, ada integritas yang akan kemudian kita kedepankan di sana. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai itu ke dalam program-program yang ada di perguruan tinggi, secara otomatis ini bisa terbawa, bisa kemudian bersinergi lah. Tidak hanya kemudian secara normatif saja, tetapi sudah melibatkan banyak hal. Karena program KKN kan sebenarnya strategis sekali. Mahasiswa turun ke masyarakat, kalau bisa memberikan edukasi kan begitu. Apa yang dibawa mereka? Bagaimana sih integritas? Bagaimana sih gotong royong? Bagaimana sih etos kerja? Nah, di dalamnya baru kemudian masuk unsur-unsur yang lain. Sehingga yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kerjasama dari semua stakeholder. Karena betul yang disampaikan tadi, menangkal radikalisme itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. Tidak hanya BNPT, tidak hanya dari aparat keamanan, tidak hanya perguruan tinggi, tapi juga masyarakat, bahkan keluarga. Nah, keluarga saja ini pun menjadi pertanyaan, apakah keluarga juga mampu untuk menjadi benteng atau justru malah menjadi penyebab? Karena di beberapa kasus ternyata pelaku terorisme ini ada dalam satu keluarga Ada dalam gitu satu ya. keluarga. Nah, ini yang kemudian perlu kemudian memang perguruan tinggi, ya saya pikir melibatkan semua pihak ya. Jadi masyarakat juga diedukasi, keluarga diedukasi. Yang paling penting bagi kami adalah justru social awareness. Bagaimana kalau tadi di kampus UNESA misalnya social awareness-nya dengan 5 orang mengontrol temannya. Di masyarakat pun demikian. Bagaimana di RT kemudian ada social awareness.
dia tahu aktivitas dari masing-masing warganya. Saya pikir itu menjadi kontrol yang sangat bagus sekali. Iya. Tapi kalau social awareness-nya sudah rendah, mungkin kami di sini bicara tentang bagaimana deradikalisasi, ya akan sulit Iya, juga. dan ini peran-peran orang terdekat, termasuk orang tua itu juga sangatlah penting begitu ya, untuk bisa mengawasi aktivitas putra-putrinya sehari-hari, karena mereka yang paling dekat, paling tahu apa yang sedang dilakukan begitu ya. Nah, kita harus bersejenak, pemirsa, masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas bersama malam hari ini dalam Dialog Khusus sesaat lagi. Ada begitu banyak saudara kita yang sesungguhnya tidak bersalah, tidak tahu menahu, tapi akhirnya menjadi korban terorisme dan radikalisme. Salah satunya yang sudah kami hadirkan malam hari ini di studio, Pak Yesaya, yang menjadi salah satu korban dari pengeboman GKI Jalan Diponegoro, Surabaya. Pak Yesaya, setelah pasca pengeboman tersebut, perhatian seperti apa atau bentuk perhatian seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait terhadap Bapak dan juga korban-korban yang lainnya nih, Pak? Baik Mbak Elmi, terima kasih banyak. Jadi sejak kejadian 2018 itu, saat kejadian memang banyak sekali perhatian ya, baik dari swasta maupun pemerintahan itu banyak mengalir. Tapi paling lama itu 3 bulan. Setelah 3 bulan itu masa-masa sulit yang kami lewati, Mbak. Jujur itu masa sulit. Masa sulit karena proses penyembuhan. Proses penyembuhan mulai dari psikis, mental, dan juga luka. Itu masa yang paling sulit. Dari 3 bulan sampai 1 tahun itu masa yang paling sulit. Harus kuat. Saya sampai pernah saya mengeluh, saya kok keadaannya nggak berubah gitu loh. Maksudnya ya jujur, ini karena jari ini, 3 jari ini kan ini sarafnya belum berfungsi. Bisa gerak tapi masih mati rasan. 1, 2, 3. Nah ini. Jadi ini kalau saya pegang sesuatu lama langsung jatuh, saya nggak sadar. Nah itu dulu kan di rumah sakit itu dikasih kayak senar itu, Mbak. Tusuknya dari sini tembus kuku, di sini diikat jadi ada karet, tarik nyantol di sini. Karena di sini kan ada perbannya luka ini. Cantolnya di situ. Jadi hampir 6 bulan itu, bayangkan saya orang kanan, saya harus beraktivitas makan minum pun pakai tangan kiri. Yang lebih parah, Mbak, kalau saya mandi. Bayangkan itu. Jadi mandi itu kaki sama tangan kanan ini luka semua. Cara mandinya gimana? Ya terpaksa harus istri yang mandikan. Ya kalau mandi istri mandikan. Mohon maaf kalau saya buang air. Masa istri yang harus ikut saya ke kamar mandi? Kan kasihan juga istri saya. Itu masa-masa sulit yang saya lewati. Iya. Jadi saya berusaha untuk melewati itu semua. Tapi setelah 1 tahun saya mulai mendapat info kalau ada pertemuan dengan BNPT. BNPT, terus dari situ dialihkan ke LPSK. Dari situ mulai pemerintah mulai perhatian, sudah ada. Jadi pengobatannya, karena ini loh, saya pengobatan itu saat kejadian saya 16 hari di rumah sakit. Saya keluar Jumat, Senin saya kontrol harus antri BPJS Kesehatan. Mbak bayangkan itu. Posisi ini luka, ini luka. Saya berdiri, berangkat jam 5 itu saya berdiri sekitar jam 9 karena di rumah sakit itu kan antrian banyak. Saya sampai sana sudah nggak dapat tempat duduk. Saya berdiri, saking kelamaan rasanya kok dingin di bawah. Saya lihat itu darah sudah mulai keluar karena saking berdiri lamanya. Tidak ada istilahnya apa ya? Istilahnya treatment khusus terhadap. Nah, itu saat di rumah sakit ada penyampaian seperti itu, tapi pelaksanaan di lapangan susah. Ya. Jadi Pelaksanaan memang di ini bisa lapangan. ini jadi catatan tersendiri Ya. begitu ya bagi Jadi- pihak terkait terhadap para mereka yang menjadi korban begitu ya. Siap. Iya. Kalau sekarang kabarnya Bapak aktif di BNPT begitu ya? Ya, Iya. saya Ini apa saja yang dilakukan, Pak? kalau saya sejak gabung dengan BNPT itu membuat ada pemulihan psikis, Mbak. Saya tergabung dalam satu yayasan penyintas. Kalau di BNPT itu namanya yayasan penyintas, itu korban. Kalau yang pelaku mantan napiter itu mitra deradikalisasi, deradikalisme.
Itu yang mantan napiter. Tapi kalau yang korban itu namanya penyintas. Saya bergabung, saya merasa bersyukur gitu loh, Mbak. Bayangkan mereka yang terkena bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, itu sudah nggak bisa tertolong, Mbak. Tangan mereka itu sudah ada yang sudah jarinya nggak bisa bergerak kayak gini. Mereka jadi tulang punggung keluarga. Bayangkan kalau mereka mengalami itu, pihak pekerjaan memutus hubungan kerja dengan mereka, ekonomi mereka. Yang dulunya ekonominya menengah, akhirnya merosot sampai ke bawah. Nggak bisa berdaya. Jadi rasanya itu saya bersyukur gitu loh. Walaupun saya, berarti saya masih bersyukur. Mereka yang sudah 20-30 tahun mengalami hal seperti ini, mereka masih bertahan kuat. Kenapa saya enggak? Jadi itu pemulihan psikisnya dari situ, Mbak. Jadi setiap kali ada kegiatan, biasanya BNPT itu melakukan satu tahun sekali. Jadi itu untuk apa? Untuk saling menguatkan. Makanya di dalam itu dibuatkan grup. Jadi kalau ada yang mengeluh, yang lain segera respon untuk menguatkan. Jadi rasanya itu ya punya saudara banyak. Iya, jadi saling menguatkan. Iya, satu saling dengan yang menguatkan lain itu gitu kan. ya. Karena melihat keadaan, apalagi yang luka bakar. Yang luka bakar itu, kalau mereka cerita itu saya rasanya kok tegas sekali pelakunya ya. Karena saat-saat mereka setelah kejadian itu 1 bulan 2 bulan itu mereka mau ke rumah sakit, kan nggak bisa naik angkot. Naik angkot itu orang-orang yang diangkut malah lari turun karena lihat kulitnya itu kan berlendir, masih balutan. Jadi masyarakat malah takutin mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya ini, aduh, luar biasa. Artinya adalah penanganan dan pendampingan pasca kejadian memang harus menjadi catatan tersendiri bagi segenap stakeholder, karena tidak ada seorang pun yang menginginkan hal ini terjadi, tapi memang kewajiban kita bersama sebagai sesama saudara untuk bisa saling menguatkan begitu ya para korban. Dan semoga ini statement Bapak bisa didengarkan oleh siapapun di luar sana yang mungkin sekarang sudah mulai terpapar atau sedang terpapar radikalisme dan terorisme, bahwa apa yang terjadi ini, apa yang dilakukan ini ternyata imbasnya sangatlah panjang bagi kehidupan masa depan para korban terorisme yang sudah terjadi maupun semoga tidak ada lagi di depan nanti. Nah, kalau sekarang kan mungkin saya ke Pak Basri terlebih dahulu. Kalau sekarang ini polanya atau fenomenanya, trennya adalah mereka itu terpapar itu via apa istilahnya komunikasi langsung dengan sang pemapar atau via media sosial misalnya, YouTube misalnya. Trennya seperti apa? Terima kasih Mbak Emil. Jadi kalau kita melihat tren hari ini, ketika kita melihat sebelum pandemi kemarin memang pendekatan-pendekatan itu dilakukan. Jadi orang terpapar itu dengan cara diceramai atau diyakinkan, kemudian dengan dalih atau dalil atau nas-nas tertentu sehingga orang menjadi yakin bahwa apa yang selama ini dicari itu ketemu gitu ya. Karena ada penyelewengan berbagai dalil-dalil tersebut. Setelah pandemi yang terjadi adalah kita mendeteksi kemudian mengamati yang terjadi adalah peran media sosial, WA, YouTube dan pola-pola komunikasi yang tidak langsung bertemu secara tatap muka itu sekarang menjadi tren. Dan banyak orang-orang yang ikut secara tidak sengaja mereka gabung di komunitas tertentu, mungkin harapannya dapat ilmu baru. Yang terjadi adalah mereka malah masuk ke dalam kelompok-kelompok yang intoleran tadi awalnya. Itu mereka tidak sadari begitu ya? Oh, tanpa sadar. Karena masuknya informasi tersebut secara seperti sangat apa? Halus sekali. Jadi sangat halus. Jadi mereka masuk sangat halus, mereka diajak untuk bersama-sama, diajak untuk kebersamaan, diajak untuk ibadah bersama-sama dan seterusnya. Merasa bahwa ini cocok ini dalam komunitas yang selama ini saya cari, yang saya haus gitu. Yang jadi pertanyaan masyarakat awam, termasuk mungkin saya dan juga pemirsa di rumah adalah kok sebegitu mudahnya mereka bisa menerima informasi-informasi yang semacam ini, informasi yang radikal terkait dengan terorisme dan lain sebagainya. Itu metode yang seperti apa yang dilakukan oleh sang pencuci otak tersebut sehingga seseorang yang bahkan mungkin dari perguruan tinggi, orang-orang yang well educated itu bisa masuk ke dalam apa istilahnya, dalam dirinya, pikiran dan perasaannya, dan dia akhirnya mau dan menjadi teroris. Ya, ini setelah itu. Tapi dijawab nanti ya, kita harus sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tunggu jawabannya sesaat lagi.
masuk kepada orang yang menjadi sasaran begitu ya. Bagaimana mereka bisa di brainwash atau dicuci otaknya sehingga akhirnya berubah pahamnya dan menjadi seseorang yang radikal. Langsung dijawab saja bagaimana? Terima kasih. Jadi yang sering digunakan metode untuk mencuci otak seseorang itu adalah dengan konflik kognitif. Jadi konflik kognitif itu seperti ini, misalkan kalau yang beragama Muslim atau beragama Islam, mereka akan ditanya lebih mulia mana antara kitab suci dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Maka orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat bahwa kitab suci adalah sangat mulia, maka mereka akan menganggap bahwa UUD NRI 1945 itu adalah tidak penting akhirnya dampaknya. Itu salah satu konflik kognitif. Untuk yang agama lain bisa jadi mereka akan karena kejadian kasus radikalisme ini tidak hanya pada teman-teman yang beragama Islam. Di salah satu daerah di Jawa Timur ini ya, ini ada cerita di Jawa Timur bahwa mereka dibuat konflik kognitif bahwa selama ini kita menganut iklim demokrasi atau iklim menggunakan Pancasila dan seterusnya, itu selama ini mana buktinya kita tidak kaya-kaya gitu, atau kita tetap kondisinya semacam ini saja. Akhirnya dengan konflik kognitif semacam itu akhirnya oh iya ya. Nah mulai dari situ akhirnya mulai mereka ditarik dengan kebersamaan yang dampaknya adalah seakan-akan mereka masuk pada kelompok yang benar-benar tepat, padahal tidak. Iya, kelompok yang tepat menjawab segala permasalahan mereka dan diharapkan nantinya bisa membawa mereka menjadi lebih baik. Padahal tidak. Padahal gitu ya. tidak. Dan ternyata tadi informasi tidak hanya sekedar mahasiswa-mahasiswi saja yang bisa jadi sasaran, bahkan mereka yang mungkin berada di institusi tertentu pun juga bisa jadi terpapar juga gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi perlu dipahami bersama bahwa orang yang terpapar itu tidak hanya kemudian dari lintas dari dunia pendidikan tinggi saja, tapi bahkan aparat pun bisa juga terkena paham-paham radikalisme. Makanya itu sebenarnya benteng yang paling utama adalah memang dari masing-masing pribadi ya. Jadi kalau kemudian tadi saya sudah sangat sepakat yang disampaikan teman-teman, bagaimana penguatan-penguatan ideologi ini memang masuk dan terinternalisasi, Mbak. Jadi bagi kami adalah sebenarnya perguruan tinggi ini sebagai media yang sangat tepat untuk kemudian membentengi para generasi Z dari paham-paham radikal. Karena memang sasaran empuk itu adalah memang para generasi ini, generasi yang masih mencari eksistensi, mencari jati diri, kemudian ternyata pemahamannya keliru, belajar agamanya salah, kemudian pemahamannya juga salah, akhirnya mereka terpapar. Sehingga peran perguruan tinggi dalam hal ini yang kemudian perlu saya sampaikan adalah bagaimana mengemas model untuk melakukan pendekatan kepada para generasi Z ini secara lebih efektif, menyenangkan, dan tidak menjadi sebuah doktrin. Jadikan ideologi ini sebagai dialog yang setara, bukan lagi antara top and down, kemudian dijadikan paradigma berpikir anak-anak muda kita. Baik. Karena tanpa itu, saya pikir kita kembali lagi ke masa lalu dan tidak mampu terinternalisasi. Begitu. Nah, dalam hal ini kan UNESA tentu tidak bisa bekerja sendiri, begitu ya. Ada keterbatasan, harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang lainnya. Ini gimana bentuk kerjasamanya, Pak? Kami, ya tadi sungguhnya saya ulang, jadi ketika upaya pencegahan, termasuk penggalian data, termasuk info-info semua sivitas akademi UNESA yang ada, kami bekerja sama dengan pihak tertentu, termasuk ya nun sewu dari mulai aparat, petugas dan sebagainya. Di bagian tim penguat sendiri itu sudah ada juga dari unsur sana. Kemudian karena itu saya ulang, di UNESA itu saya katakan dalam P1, P2, P3, P4 itu sungguhnya sampai 4 itu adalah pendampingan, karena nun sewu ini cuma termasuk masukan buat kami. Kami tidak sempat berpikir dulu sampai masalah pendampingan korban. Kami ini lebih dominan pada upaya pencegahan. Sampai kalau memang sampai ada, kita bina. Artinya kita tarik untuk kita kembalikan. Jadi saya selalu menggunakan istilah jalur lurus. Lurus itu sudah ada mata kuliah di kita, ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, ada PKN dan sebagainya. Kita ini bagiannya kalau sudah ada belok kanan, kita kembalikan belok kiri. Kalau belok kiri, kita balikkan kanan untuk supaya jadi lurus lagi. Melalui pendekatan-pendekatan, termasuk edukasi, termasuk pendampingan, termasuk penindakan terakhir. Sesungguhnya penindakan itu bahasa saya, ya sudah, nggak bisa diapa-apakan, ya sudah, goodbye. Kalau jadi mahasiswa silakan keluar, kalau dosen ya
apa istilahnya di PHK apa itu Diberhentikan? atau disanksi di PHK dan seterusnya. Baik. Sehingga UNESA itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan ya melalui pertemuan ini juga apa yang kita lakukan bersama di sana juga termasuk contoh kita kalau ada mahasiswa KKN UNESA tidak ada kemungkinan ketika di kampung di desa itu mereka selalu melakukan edukasi tertentu sehingga seluruh lapisan tercover dan UNESA sendiri mencoba membantu benteng melalui kami yang ditugasi sehingga apa yang disampaikan Mbak bahwa ini iya memang di fakta itu tidak bisa dimungkiri. Iya. Apalagi karena itu tugas kami kalau kamu dapat info A yang benar info B kita sampaikan aja info B itu. Kita tidak pernah oh kamu salah enggak. Baik. Itu aja. Iya, Terima kasih Mbak. Terima Mohon kasih maaf. banyak. Nah, sebagai orang yang menjadi atau merasakan langsung dampak dari paham radikalisme dan terorisme, apa yang Pak Yesaya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama, toleransi, dan juga saling melengkapi antar satu dengan yang lain meskipun kita berbeda, begitu Pak? Benar. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa radikalisme terorisme ini bukan timbul dari satu keyakinan aja, tapi dari cara pikir orang kan. Jadi dia berpikir bahwa dia melakukan itu dia akan masuk surga atau dia berbuat itu dia mendapat keuntungan dari itu cara pikir orang. Harapan saya ke depannya itu semua masyarakat itu menyadari, apalagi sekarang ini teroris ini menyasarnya ke generasi muda, pelajar dan mahasiswa, dan juga kembali lagi kepada orang-orang yang memang punya cara pikirnya mereka sudah baca. Nah, harapan saya orang tua ini menjadi pokok untuk pengajarannya ini. Jadi orang tua yang harus mengontrol anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat dengan kejadian kemarin itu, di mana anak yang sebenarnya dilindungi oleh orang tua, dijadikan korban. Itu saya tadi lupa, itu saya trauma itu paling lama itu Mbak. Bagaimana saya bertatapan dengan mata si anak mau menangis, tidak ada kebencian di matanya, tapi seolah-olah dia minta pertolongan. Tapi saya nggak bisa melakukan itu. Baik. Jadi harapan saya kalau seandainya pemerintah aparat keamanan mendeteksi ada keluarga yang terpapar, alangkah bagusnya anaknya diselamatkan dulu. Iya. Dibuatkan rumah aman, anaknya dimasukkan ke rumah aman, negara piara, jadi tidak terjadi korban anak yang sebenarnya Baik. tidak punya niat untuk melakukan hal itu. Ya. Itu harapan Pak saya. Yesaya, terima kasih banyak Bapak telah Terima berkenan kasih. berbagi cerita yang sangat luar biasa. Terima Semoga kasih. ini bisa menginspirasi kita semua agar saling bisa toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga menjaga keharmonisan antar umat beragama dan juga kebinekaan Indonesia. Terima kasih Pak Yesaya sekali lagi, Pak Imam, Pak Basri, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, paham radikalisme dan terorisme tidak pandang bulu, siapapun bisa terkena. Untuk itu, perhatian dari kita semuanya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dan saling melindungi satu dengan yang lain pasti akan sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini dan di masa depan nanti. Semoga kita selalu selamat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam hari ini. Saya Bil Faiza, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lima jari. Salam 5 jari gitu ya.